Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ikhwatul Imam, di mana saat ini masih melanjutkan kata mutiara, yaitu yang ke-137, dan ini merupakan seri kedua. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, sebuah warning atau menjadi sebuah kesimpulan untuk diperhatikan. I'lam, ketahuilah, olehmu rahimakallahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, wa waffaqa, dan semoga Allah menolongmu, litaslimi, akan kepasrahan, li auliyaihi, kepada para kekasih-kekasihnya Allah, annal hurriyata, akan bahwasanya kebebasan. Artinya kebebasan itu melepaskan terhadap pengakuan-pengakuan, melepaskan pengakuan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Itu namanya hurriyah. Artinya ketika seorang hamba bisa melakukan satu perbuatan ini, satu misal, bisa melakukan amal itu, satu misal, bahwa ketika seseorang melakukan apapun dari sebuah perbuatan atau amaliyah, kemudian membebaskan, tidak menyematkan pada dirinya bahwasanya kekuatan bisanya beramal, bisanya beribadah, itu sesungguhnya adalah milik Allah. Dia memang yang melakukan, bisa melaksanakan ibadah sholat, bisa tholabul ilmi, bisa baca Quran, bisa bekerja. Memang tampilan-tampilan itu memang terkesan memang seakan-akan itu adalah satu amal perbuatan yang bersumber dari manusia, tetapi hakikatnya, sejatinya bahwa seluruhnya itu merupakan daya dan kekuatan Allah. Itu yang dimasukkan annal hurriyah. Nah, annal hurriyata, akan sesungguhnya membebaskan jiwa, tidak menyematkan pada dirinya, yaitu memasrahkan, menyematkan seluruh apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu seluruhnya adalah peparing atau pemberian Allah, baik itu berupa daya maupun kekuatan. Itu apabila idza tahaqqaqat, apabila sudah nyata, tertancap dengan kuat apa hurriyah, bil batini, di dalam batinnya, la budda, pasti, ya pasti nanti akan apa, min rosyahatin, akan memercikkan percikan-percikan. Pasti kalau ibadah itu bersumber dari kekuatan batin. Ibadah bukan bersumber dari penampilan-penampilan doang, tetapi ibadah yang didasarkan kepada kekuatan batin dengan niatnya hanya kepada Allah, dan kemudian mempunyai jiwa atau hati yang hurriyah, maka pasti la budda min rosyahatin, pasti nanti akan melahirkan, yaitu percikan-percikan, di mana tadharu, maka akan tercermin atau akan muncul atau keluar apa rosyahat ala dohiri, yaitu berpengaruh atau tampil secara dohir.
Itu pasti. Sebagaimana fakullu inahin, maka adapun setiap tempat billadzi dengan yang fi di dalam ina yarsyahu pasti akan memercik. Artinya bahwa setiap tempat yang mana tempat itu di situ itu ada isinya, dari situlah nanti itu akan memercik. Ya, akan memercikkan percikan-percikan ya dari wadah itu. Sama dengan halnya ibadah kita. Kalau ibadah itu kita tancapkan di dalam kolbun yang paling dalam dengan menyematkan kebebasan, tidak mengakui, tidak mengklaim bahwa daya dan kekuatan itu bukan milik kita, tidak mengklaim itu, tapi menyerahkan bahwa semua ini mengakui atau mengklaimkan bahwa semua daya dan kekuatan ini adalah Allah, maka pasti akan muncul pengaruh-pengaruh yaitu kedzohir nanti. Maka itu as-sahibul kanzi. Adapun orang yang mempunyai gudang, la buddah, tidak bisa tidak ayyadharo, akan muncul alaihi atas sahibul kanzi. Asururu apa? Asururu yaitu kebahagiaan. Orang yang memiliki apa namanya gudang rahasia ini pasti ya bahwa orang yang memiliki gudang rahasia itu juga akan muncul nanti, ada pasti akan memunculkan dari situ apa? Rasa bahagia. Artinya bahwa orang yang bisa melakukan ibadah spiritual secara kolbiyah ini pasti akan merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu nanti akan tertransfer sampai kepada zahirnya, akhirnya melahirkan senyum, tabassum. Wasahibul ghina, begitu juga orang yang mempunyai kekayaan, la yahru, tidak lepas min bahjatin, dari apa? Yaitu rasa, yaitu senang, wahuburin, dan rasa bahagia. Itu pasti. Artinya bahwa begini, bahwa setiap ibadah qalbiyah, ibadah yang didasarkan yaitu hati, nilai adalah nilainya ikhlas, mencari ridho Allah, dan huriyah. Sebagaimana saya jelaskan, huriyah itu tidak menyematkan seluruh ibadah yang dilakukan itu tidak disematkan pada dirinya. Itu pasti nanti kalau yang betul-betul tertancap dalam jiwa dan di dalam batin hati seseorang, pasti nanti akan melahirkan percikan-percikan, di mana percikan itu nanti akan bisa tercermin di dalam penampilan-penampilan zahirnya. Pasti tenang ya, penampilannya juga tenang, terus keramat, itu pasti itu. Wagama kola, sebagaimana telah berkata, wagama sebagaimana sesuatu kola dawu, siapa musoneb, siapa asyair penyair, wa mahma takun indamri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi ta'lamu. Wa mahma takun indamri'in min khaliqatin, wa mahma takun apa saja takun yang ada, indamri'in pada diri seseorang, min khaliqatin yaitu berubah sifat atau tabiat, wa in kholaha meskipun kholaha mengira, akan tabiat itu takfa samar, apa tabiat alam nasi terhadap orang banyak, taklamu pasti engkau akan mengetahui. Artinya apa? Artinya bahwa setiap tabiat, sekalipun itu orang mengira bahwa tidak akan mungkin tahu tabiatnya, watak, karakter, pasti bahwa tabiat dan karakter yang disembunyikan oleh seseorang itu pasti akan keluar nanti, kamu bisa mengetahui. Dari mana pengetahuanmu terhadap tabiat seseorang?
ya nanti dari penampilan-penampilan dohirnya. Kalau ini orangnya baik hati, pasti nanti penampilan dohirnya juga akan bisa dilihat itu. Kalau orangnya baik hati pasti, ya pasti dia menunjukkan rasa kasih sayangnya, apakah itu dalam bentuk perhatian atau dalam bentuk-bentuk yang bisa dipastikan dalam penampilan itu. Apa dia sering memberi sesuatu, ya. Jadi kalau ada orang yang berpenampilan kebaikan dalam bentuk dohir, itu sesungguhnya merupakan apa? Merupakan satu tabiat yang orang mengira tidak mungkin tahu. Dan setiap penampilan dohir itu lahir dari tabiat yang tersembunyi itu. Maka itu ibadahlah dengan ibadah yang bersifat qalbiyah. Mari kita berlomba-lomba untuk beribadah, untuk menajamkan hati ini. Ya, walidzalika, oleh karena itu tajidu, kamu akan bisa menemui ahlul batini, kepada orang-orang yang ahli ibadah batin, ibadah yang mengkonsentrasikan atau yang mengutamakan ibadah hati. Coba kamu bisa dapati nanti. Oleh karena itu engkau akan bisa menemukan bagaimana orang-orang yang mengkonsentrasikan ibadahnya itu kepada ibadah hati. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi anhum kepada ahlul batin. Engkau akan menemukan jullahum, yaitu keagungan mereka, aqwiya yang tampak kuat fid dhahiri, di dalam dhahirnya. Jadi kalau kamu ingin memastikan, kalau ingin mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang mengkonsentrasikan ibadah, mengutamakan ibadah batin itu itu nanti akan bisa engkau lihat, yaitu apa? Penampakan kekuatan di dalam dohirnya. Ketika diuji oleh sesuatu, baik itu masalah ekonomi, dia tampak masih tetap bugar, tidak runtuh, tidak pucat, tetap berpenampilan cerah, ceria. Itu satu contoh kecil lumayan. Jadi umpamanya ditimpa satu penderitaan, ya, ketika penderitaan itu menimpa kepada orang yang ahli ibadah batin, maka dia akan tampak tetap kuat dan kokoh penampilannya, karena terlatih. Ya, atau engkau bisa menyaksikan apa itu? Menyaksikan penampilan orang-orang yang ahli ibadah itu. Secara dohirnya itu tampangnya, raut mukanya itu menyenangkan, membahagiakan buat kita kan. Ketika kita dirawui orang-orang yang ahli ibadah itu, nggak harus ganteng mereka. Jadi penampilan dohirnya orang-orang ahli ibadah itu tampak dengan tegar, kuat, bugar begitu. Farubama, dan kadang-kadang tasduru keluar minhum, diantara mereka apa makolatun. Nah, dari situ nanti, dari ibadahnya orang-orang yang mengkhususkan ibadah hati itu, gimana sih maksudnya ibadah hati? Ibadah hati itu artinya ibadah yang dilakukan didasarkan atas hati nurani yang paling dalam, yang niatnya hanya semata-mata karena Allah. Jadi ada karena Allahnya, tidak terintimidasi karena sesuatu, ya, tidak terpengaruh karena sesuatu. Dan pasti mereka itu orang-orang ahli batin ini, bahwa hatinya adalah hati yang huriyah. Jadi sekali lagi, huriyah sudah saya jelaskan makna huriyah itu. Nah, maka itu penampilan orang-orang ibadah dohir, ibadah batin itu nanti akan bisa dilihat keagungan mereka di dalam penampilannya. Maka itu kadang-kadang farubama, kadang-kadang tasduru akan muncul minhum, diantara mereka apa makolatun. Nah, ini ketika beliau itu menyampaikan sebuah kata-kata, makola, dawuh, tastakhrijuha al-qudratu,
tastakhriju akan memancarkan akan makola apa al-qudratu, yaitu sebuah kekuatan. Ketika beliau dawuh, maka akan dipancarkanlah dari situ kekuatannya. Dawuhnya sekalipun sederhana, dawuh-dawuhnya tidak harus ndaki menggunakan argumentasi dalil, enggak, tapi dawuhnya baik itu dalam bentuk mengajak kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat, atau memberikan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat, itu setiap kata makola yang beliau ucapkan di situ ada kekuatan dahsyat yang memancar, yang mampu menghipnotis kepada setiap orang yang mendengar. Jadi itu pasti, itu ya pasti. Karena apa? Karena ibadah batin itu akan melahirkan pancaran kekuatan yang bersumber dari hati nurani. Maka itu kadang-kadang banyak juga orang-orang yang beling, orang-orang yang nakal ketika mendengar nasihatnya para kiai-kiai sepuh itu, ya kadang-kadang gampang tobatnya, gampang sadarnya. Karena apa? Karena makolah-makolah itu, ucapan beliau itu lahir dari kolbu yang paling dalam, karena hatinya sudah hurriyah. Dari situlah nanti akan keluar pancaran-pancaran karunia yang bersumber dari Allah, yang memberikan kekuatan. Jadi yang mampu memberikan apa, yang kemudian mampu memancarkan kekuatan itu karena apa? Karena biasanya, karena dia istiqomah untuk melaksanakan ibadah dengan mengkhususkan ibadah hati. Minhum diantara para ahlul batin. Sehingga wayadunnu, dan akan menduga siapa al-jahilu, orang yang tidak ngerti bihalihim, akan perilaku mereka, akan keadaan mereka, anna dzalika, akan bahwasanya itu penampilan, ya itu dakwah hanya sebagai klaim saja, wadzuhurun, itu dakwah sebagai klaim, wadzuhurun, dan hanya untuk menampilkan, menonjolkan dirinya. Itu bagi yang tidak ngerti. Jadi umpamanya ada hal-hal, ya ada hal-hal yang kemudian beliau bisa sampaikan yang secara logika, apa yang disampaikan itu juga nggak masuk akal. Satu misal, ada makalah, ada sebuah statement yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang ahli ibadah, orang-orang ahli batin yang ibadahnya yaitu mengkhususkan kepada hati ini, umpamanya mengeluarkan statement bahwa nanti di tahun 2025 ini negara ini akan menjadi negara yang makmur. Lah, orang nggak paham itu kan, nggak ngerti itu, pasti dia akan menduga, wah ini gaya ini. Bong, keadaan ekonomi seperti ini kok bisa diprediksi akan menjadi negara makmur, dari mana? Dan bagi orang yang menggunakan logika-logika itu akan membantah. Ya, termasuk orang bodoh yang tidak ngerti, ya. Ketika beliau harus mengeluarkan statement yang aneh-aneh itu, dianggap anna dzalika da'wan wa dzuhurun, bahwa semua itu adalah sebuah apa? Yaitu sebuah klaim. Wa dzuhurun, dan hanya menonjolkan diri. Iku klaim biar dianggap wali. Padahal enggak. Ya. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian maksudnya. Ketika beliau harus mengutarakan, ya, menyampaikan sebuah prediksi, ya, mengeluarkan sebuah statement atau pernyataan bahwa negara Indonesia ini tahun 2025 akan makmur, ya, akan makmur, statement itu diungkapkan, kemudian orang bodoh menduga, wah, orang yang nggak ngerti, orang yang menggunakan logika-logika ini, karena orang yang menggunakan logika itu akan selalu mengaitkan sebab akibat. Bagaimana keadaannya sekarang masih begini kok, katakanlah belum tertata baik, kok bisa sudah disimpulkan ini gaya saja, orang ini gaya, sok wali. Maka kemudian dijawab, artinya disampaikan walaisa kadzalik,
padahal maksudnya beliau bukan seperti itu. Walaisa, tiada kadzalika, demikian itu. Wa innama dzalika, dan sesungguhnya hal itu pernyataan, dakwan, klaim, wadzuhurun, ya dakwan wadzuhur, padahal apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan, apa yang didakwakan dan ditampilkan itu sesungguhnya merupakan apa itu? Rosahatun, sebuah percikan-percikan min quwwatil batin, yang bersumber dari kekuatan batin. Enggak, kamu jangan salah paham. Orang yang nggak paham, orang yang masih bodoh, jangan salah paham kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang yang memang ibadah kolbianya, makomnya sudah tinggi, itu jangan sampai salah paham. Andaikan beliau menyampaikan statement yang aneh, itu jangan dianggap mengada-ngada. Walaisa dzalik, bukan demikian. Salah kamu itu kalau kemudian menduga kepada beliau-beliau dengan cara dakwan wa duhurun, bahwa yai itu atau tokoh itu hanya sekedar mengklaim dan pengen menunjukkan dirinya saja. Bukan begitu. Taulah bahwasanya itu semua merupakan rosyahatun, sebuah percikan-percikan dari kekuatan batin yang merupakan yang sudah menjadi ibadah atau keistiqomahannya di dalam ibadah itu. Jadi itu salah satu pengaruh kekuatan percikan-percikan kekuatan batin itu, karena beliau memang setiap harinya ibadahnya ibadah qalbiyah. Dan itu bukan mengada-ngada, di mana percikan yang bersumber dari kekuatan batin itu memang la qudrata lahum ala imsakiha. La qudrata, tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan. Lahum, bagi ahli batin, ala imsakiha, untuk menahannya. Nggak bisa itu keluar dengan sendirinya, itu nggak bisa ditahan-tahan. Jadi itu halia namanya, itu namanya ahwal namanya. Dalam ilmu tasawuf pas ini namanya ahwal. Jadi bukan mengada-ngada kalau kemudian ada seseorang mengeluarkan statement dan kemudian statement itu dianggap aneh dan ternyata statement itu cocok sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu sesungguhnya lahir atau bersumber dari percikan-percikan dari kekuatan batin yang tidak bisa dikendalikan oleh beliau. Andai kan beliau bisa mampu mengendalikan, tidak akan melakukan statement itu, karena dianggap orang ya ini anggapan orang bodoh, wah ini mengada-ngada aja ini orang ini. Ya, laku drotalahum ala imsakiha, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan lahum bagi ahlul batin ala imsakiha untuk menahannya, ya, menahan daripada komentar itu. Minha, itu diantaranya. Minha itu diantaranya percikan itu nanti itu juga ma sesuatu, adapun sesuatu, ya. Minha diantaranya dari percikan-percikan itu ma adapun sesuatu yakunu yang ada tahaddusan sebagai bentuk ucapan bini'ami, yaitu pengucapan tentang nikmat-nikmat. Ya mungkin itu, apakah itu dalam bentuk ucapan yang mengembirakan, ya, itu umpamanya keluar dari lisan beliau itu karena memang beliau sudah tidak bisa mengendalikan. Karena apa? Karena saking dahsyatnya kekuatan batin, percikan-percikan kekuatan batin itu untuk harus menyampaikan. Wa minha, dan sebagian dari apa percikan itu ma adapun sesuatu yakunu yang ada apa ma itu nushan, menjadi sebuah nasihat lil ibadi, kepada yaitu para hamba, agar supaya apa? Liya'rifu, agar supaya mereka itu mengetahui, ya, agar supaya mereka itu mengetahui halahum, mereka itu adalah maksudnya adalah lil ubad ini. Liya'rifu, agar supaya mengetahui siapa ubad, para kawula-kawula ini, hamba-hamba santri-santri ini, masyarakat ini. Liya'rifu, agar supaya mereka tahu halahum, akan kondisi batinnya mereka. Kemudian fayantafiuna, kemudian mereka bisa
mengambil manfaat atau bergurulah mereka itu bihim dengan atau kepada alul batin fi thoriqil irsyati, melalui jalan yaitu irsyad, artinya melalui jalan untuk menjadi murid, ya, murid thariqah. Di situ nanti ada mursyid. Wa min hadzal amri, dan wa min hadzal amri, dan dari ini hal, dari sinilah, ya, atau namun hal itu nggak bisa dah. Wa min hadzal amri, dari sinilah hal itu, hal ini, dari hal inilah. Wa min hadzal amri, dan dari hal inilah rafadhum, yaitu telah menolak hum kepada mereka ahlul batin. Ya bakasirun, mayoritas min ahli dzahiri, dari orang-orang yang ahli ibadah dzahir akan menolak itu. Ahli dzahir al mutanaimuna, yang mendalami, yaitu orang-orang ahli dzahir yang sangat atau yang mendalami fil ibadah, di dalam ibadah. Awal mutajammiduna adalah orang-orang yang kaku, ekstrim, ala dzahiri syariati, hanya sebatas dzahirnya syariah. Tentunya akan ditolak, itu akan ditolak. Apa yang distatementkan orang-orang ahli batin itu pasti ditolak, karena memang jauh dengan parameter-parameter logika. Kadang-kadang muncul seperti itu kan, ini nggak nyambung dengan logika-logika, kok kemudian tiba-tiba ada kata-kata Indonesia di tahun 2025 akan menjadi negara adikuasa, akan menjadi negara makmur. Umpamanya ada sebuah statement dari seorang ahlul batin, pasti, karena orang-orang logika, ya, orang-orang yang mengedepankan akal pikiran, logika itu mereka berpikirnya menggunakan berpikir sebab akibat. Sementara beliau itu tidak berpikir, saking tajamnya, yaitu hati nuraninya itu saking tajamnya, sehingga dia dipaksa untuk mengeluarkan statement-statement itu karena berasal dari percikan kekuatan batin. Ya, ini bedanya, ya. Ya, tentu ini kemudian orang-orang ahli dzahir yang menekuni di situ, yang mendalami, orang ahli fikih tok, orang yang mendalami, ya, mendalami secara ta'ammuk fil ibadati, atau orang-orang yang ekstrim mutajamidun, yang membatu, yang kaku ala dzahiri syariati, terhadap yaitu dzahirnya syariat. Auman, itu yang menolak dia, ya. Atau orang lam tatillah, yang tidak lama, apa suhbatuhu, pertemanannya ma'hum dengan alul batin, atau orang yang nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji thariqah, nggak pernah ngaji tasawuf, atau andekan ngaji itu masih belum sampai babnya, ya, sampai bab khuriyah ini belum, ma'hum bersama ahlul batin fit thariqati, di dalam perjalanan thariqah, wa ingkana, sekalipun secara lahiriah itu kehamilan sudah sempurna. Maka penting kita berguru kepada para sufi-sufi itu, para orang-orang yang ahli ibadah. Wa min dzalika, di antara itu, wa min dzalika, di antara itu, apa ma, sesuatu, wa min dzalika, dan itu, di antara itu, ma, adapun sesuatu waqa'a yang terjadi, li Syekh Zarruq, kepada Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliaunya, ma'abil mawahib, bersama, yaitu Abu Mawahib At-Tunisi, yang berkebangsaan Tunisia. Jadi coba bayangkan, ini sebagai dasar juga, sebagai dasar, telah terjadi mawaqa'a itu, apa yang telah terjadi? Telah terjadi pada diri seorang ulama, kiai yang namanya Syekh Zarruq, bersama Abil Mawahib At-Tunisi. At-Tunisi itu berkebangsaan Tunisia. Tunisia itu terkenal dengan undang-undang tentang poligami, bahwa lelaki yang hidup di Tunisia itu, penduduk Tunisia itu wajib berpoligami. Kalau tidak mau berpoligami,
maka dia kena hukuman oleh negara. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu kepada Abul Mawahib. Khina zaharat, ketika muncul alaihi atas Abul Mawahib apa asarul quwati, tanda-tanda apa asarul quwatil batiniyati, yaitu pengaruh daripada atau tanda-tanda daripada kekuatan batinnya. Kata kolah, sehingga berkomentar fihi terhadap yaitu Abul Mawahib, siapa Syekh Zarruq, yaitu Syekh Zarruq. Jadi mungkin Syekh Zarruq ini mendengar atau menyaksikan bahwa yang namanya Abul Mawahib, ya ini salah satu contoh juga kesalahpahaman ini. Syekh Zarruq mungkin kapasitasnya sebagai seorang melihat secara dohir ini. Jadi ketika muncul ketenaran, kehebatan, kemasyhuran daripada siapa, yaitu Abul Mawahib, di mana Abul Mawahib itu mempunyai tanda-tanda kekuatan batiniah yang luar biasa, sehingga beliau seringkali mengungkapkan statement-statement yang secara logika nggak sesuai itu, tetapi terjadi selalu. Itu dituduhkan oleh siapa namanya Syekh Zarruq. Nuduhnya itu begini, Syekh Zarruq, atas apa? Penampilan yang muncul yang bersumber dari batin tadi, semacam kekuatan-kekuatan itu kemudian ketika itu viral terjadi pada Abu Mawahib, kemudian dikomentari oleh si Syekh Zarruq, dakwahu akbaru min qadamihi. Nah ini dakwahu, adapun klaimnya, pengakuan seorang Abul Mawahib itu akbaru, lebih gede, min qadamihi, dibandingkan daripada kapasitas secara spiritualnya, kapasitas spiritual itu lebih besar klaimnya saja, pengakuan saja nggak sesuai itu. Dia itu loh bisa masyhur bahwa beliau seorang wali, itu aneh ya. Nah ini komentarnya Syekh Zarruq ketika tanda-tanda kekuatan batiniahnya Abul Mawahib itu mulai bermunculan, mulai menunjukkan ya, mulai menunjukkan ibadah-ibadah batinnya itu sudah mempengaruhi kepada penampilan zahirnya, entah itu dalam bentuk kesaktian, ketakjuban yang membuat orang takjub, itu banyak mungkin pada saat itu. Nah, akhirnya komentar Syekh Zarruq, dakwahu akbaru min qadamihi, bahwa klaimnya Abu Mawahib terlalu gede, itu klaimnya terlalu dibesar-besarkan daripada apa? Kapasitas spiritualnya. Wong dia belum apa-apa. Walaisa kadzalika, padahal bukan demikian itu. Semestinya walaisa kadzalika, dikomentari oleh Ibnu Ajibah, walaisa kadzalik, bukan begitu ya. Apa yang muncul pada Abul Mawahib dengan statement-statement yang aneh itu, yang awalnya dituduh itu hanya klaimnya saja ya. Wong nggak tampak riadonya kok dia ngaku jadi wali itu loh. Enggak, itu terlalu dibesar-besarkan itu, katanya Imam Zarruq. Ternyata dikomentari oleh Ibnu Ajibah, walaisa kadzalik, bukan seperti itu. Wa inna Syekh Abul Mawahib, karena sesungguhnya Syekh Abul Mawahib itu azimus syan, memang orangnya agung kedudukannya. Rasikul qadami, orang yang sangat kuat ya, orang yang sangat kuat pijakannya, fil irfani, di dalam ilmu ma'rifah. Ya ini kan artinya salah paham nih. Tapi salah paham enggak, bahwa Syekh Abul Mawahib itu adalah orang yang memang mempunyai integritas yang tinggi, orang yang mempunyai keagungan posisi loh di hadapan Allah, orang yang kuat berpijaknya di dalam kema'rifahannya ini. Kenapa? Beliau akhadha an Abi Utsman al-Maghribi,
Akhadha telah mengambil ilmu siapa? Yaitu Abul Mawahib an Abi Utsman Al-Maghribi dari Syekh Abu Utsman Al-Maghribi. Dia itu muridnya Abu Utsman Al-Maghribi. Dia itu mengambil ilmu dari Abi Utsman Al-Maghribi. Wagana dan ada siapa Abu Mawahib itu yaqulu dawu labistu khirfatat tasawufi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara mungkin yang dianggap Abu Mawahib itu terlalu tinggi klaimnya bahwa dirinya itu sudah menggapai makom ma'rifah yang sangat tinggi, itu terlalu tinggi itu katanya Imam Syaruk. Jadi ini mungkin satu statementnya, labistu khirfatat tasawufi, aku ini telah memakai kainnya sop, kain wolnya min Rasulillah. Artinya membuktikan bahwa beliau itu seakan-akan diperintahkan oleh Rasulullah, ya, atau beliau ini Abul Mawahib itu sudah tinggi makom ma'rifahnya gitu. Karena aku memakai pakaian tasawuf min Rasulillah yang berasal dari Rasulullah SAW. Walahu, dan beliau Abul Mawahib juga syarhun hasanun, memiliki sarah yang indah banget alal hikami, atas kitab hikam. Hikam ini kalau nggak salah disarahi oleh lebih dari 20 tokoh ulama. Ada namanya Ibnu Abbad, termasuk Ibnu Ajibah ini, dan ada Imam Zaruk sendiri. Ini adalah pensara-pensara kitab hikam. Nah, termasuk ternyata Abul Mawahib itu juga beliau adalah pensara yang indah, yang bagus dalam kitab hikam. Illa annahu lam yakmal. Nah ini, kecuali annahu, bahwasanya Abul Mawahib itu lam yakmal, belum selesai mensarainya, belum selesai. Walahu, dan bagi Abul Mawahib, beliau juga memiliki kalamun ro'ikun, mempunyai ucapan yang indah, nazman yang disusun menjadi sebuah nazom, wanasron, dan disusun menjadi sebuah prosa. Kata-katanya banyak, beliau indah banget. Wa min nazmihi, dan sebagian daripada nazomnya Abul Mawahib radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai. Ini diantara nazomnya. Man fatahu minka waslun hadduhun nadamu, wa man takun himmahu tasmu bil himamu, wa nadhirun fi siwa ma'anan haqqun lahu yuqtasu min jafnihi bid-dam'i wa huwa damun, was-sam'u in jala fi man yuhaddithu siwa hadisika amsa wa qarruhu somamu, fi kulli jarihatin ainun araka biha minni, wa fi kulli adwin bidzana'i famu, fa in kallamtu lam antik biwairikum, wa kullu qalbi masyhufun bihubbikum, akhadtumur ruha minni fi mulatafatin, falastu a'rifu ghairan mud'araftukum, nasaitu kulla tariqin kuntu a'rifuha illa tariqan tudini lirubaikum, famal manazilu laula antahulla biha, wa mattayyaru wa mal adlalu wal khaymu, laula kama syaqani robiyun wala tolalun wala sa'ab bi ila nahwil hima qadamu. Ini sebuah syair yang disampaikan oleh
Abul Mawahib. Man fatahu, man adapun barang siapa, fatahu yang hilang, yaman mingka padamu, apa waslun yaitu ketersambungan, hadduhu maka adapun perolehannya man itu an-nadamu yaitu penyesalan. Artinya barang siapa yang kehilangan untuk bisa usul dengan Allah, maka pasti yang ia dapatkan hanyalah penyesalan. Inilah kualitas ibadahnya orang-orang yang ahlul batin itu. Jadi umpamanya kalau dia beribadah, entah itu sholatkah atau ibadah-ibadah yang lain, ternyata di dalam ibadahnya itu tidak bisa usul kepada Allah, maka penyesalanlah yang ia akan rasakan. Wa man takun himmahu tasmu bihil himamu. Wa man takun dan barang siapa, waman dan barang siapa takun yang ada siapa engkau, himmahu akan cita-citanya man. Artinya barang siapa yang takun ada himmahu akan cita-citanya man, ya, maka tasmu akan menjadi mulia kamu bi dengan man apa al-himamu yaitu tujuan-tujuanmu atau cita-citamu. Artinya barang siapa yang menjadikan cita-citanya, yang menjadikan cita-citanya adalah engkau, ya, adalah engkau itu adalah Allah. Kalau memang setiap orang cita-citanya itu di dalam ibadahnya itu tujuannya hanyalah engkau, tasmu maka menjadi mulia bi dengan man apa alimamu yaitu tujuan-tujuannya itu. Wa nadhirun fi siwa maknan hakun lahu. Wa nadhirun fi siwa maknan hakun lahu. Wa nadhirun dan sedangkan orang yang memandang fi siwa pada selainku maknan akan maknanya, hakun maka layaklah lahu bagi nadhir. Artinya bahwa orang yang memalingkan, ini kan begitu, fi siwa. Jadi barang siapa yang memalingkan perhatiannya dari Allah, memalingkan perhatiannya dari Allah, artinya hanya kepada kepentingan dunia, maka akan hakun akan mendapatkan, akan layaklah bagi seseorang itu, yaitu akibatnya yektaso yang kemudian min jafnihi bidam'i wa wadamun, yuktaso yang akan dicabut atau diambil atau dikeluarkan min jafnihi dari kelopak matanya, bidam'i dengan air mata, wa huwa padahal yang keluar itu adalah damun, yaitu apa? Yaitu darah. Artinya ini adalah sebuah kesedihan, ya, kesedihan yang mendalam akibat kehilangan hubungan, ya, akibat kehilangan hubungan dengan Allah. Jadi ketika mereka itu kehilangan atau tidak bisa wusul dengan Allah, maka digambarkan seperti menangis darah. Bukan sekedar air mata, tapi bahkan darah pun. Jadi begitu sedihnya kalau orang-orang yang memang ibadahnya itu sudah, kualitas ibadah batinnya atau hatinya itu sudah luar biasa, penyesalannya itu luar biasa, ya. Maka itu wasam'u injala fihi man yuhaddisuhu siwa hadisika amsa wa qarruhu as-somam. Wasam'u injala fihi man yuhaddisuha.
Wasam'u adapun pendengaran. Injala jika atau bila masuk fi di dalamnya, di dalam pendengaran. Siapa man orang yuhaddisuhu, ya. Jadi yuhaddisuhu maka akan berbicara padanya, pasti itu. Saya ulangi lagi, wasam'u adapun orang yang mendengar. Injala jika, yaitu masuk fi di dalam sama. Siapa man yaitu orang yuhaddisuhu pasti akan berbicara padanya. Artinya begini loh, pandangan seorang yang sudah cinta sejati itu hanya tertuju loh gitu. Pandangannya itu hanya tertuju, pendengarannya itu hanya tertuju kepada Allah. Ya. Pembicaraan tentang dunia itu sudah tidak ada gunanya. Karena wasam'uin jalafihi mayuhaddisu, kepada siapa dia itu bicara. Maka sudah tidak ada gunanya kalau bicara yang selain Allah. Ya, siwa hadisika selain berbicara denganmu, amsa menjadi waqurruhu adapun kedengarannya itu adalah somamun, menjadi tuli. Jadi segala sesuatu yang tidak terkait denganmu, kalau tidak berbicara denganmu itu maka menjadi pendengarannya menjadi tuli. Pendengaran menjadi tuli. Ya, pendengaran itu menjadi tuli. Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak terkait denganmu ya Allah. Jadi ketika orang-orang yang sudah tingkatan ibadah hati itu ketika mereka berbicara tidak terkait dengan Allah, maka itu tidak menjadi tertarik. Siwa hadisika amsa wa qurruhu as-somam. Ya. Fi kulli jarihatin ainun araka biya. Fi kulli jarihatin, pada setiap anggota tubuh itu ada ainun, ada anggota yang namanya mata, araka yang melihat apa mata kepadamu. Dia akan yaitu kullu jar. Ya, kullu jarih minni, dariku, wa fi kulli adwin bisana ifamun, dan pada setiap anggota tubuh itu ada yaitu pujian, ya, ada pujian yang disampaikan oleh mulut. Artinya begini, bahwa setiap anggota tubuh itu ada mata yang melihatnya, bahwa seorang yang cinta sejati kepada Allah selalu melihat tanda-tanda Allah di dalam setiap aspek kehidupan. Wa fi kulli adwin bisana ifamun, dan setiap anggota tubuh ini ada mulut yang selalu memujimu, yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in takallamtu, maka jika aku bicara, lam atik, aku tidak pernah mampu bicara biwirikum, selain denganmu. Wa kullu qalbi, karena seluruh dari hatiku itu masyhufun, telah dipenuhi bihubbikum, akan cinta kepadamu. Akhadtumur ruha, akhadtum, engkau telah mengambil ar-ruha, akan jiwa, minni, dariku, fi mulatofatin, di dalam yaitu kelembutan. Karena engkau telah mengambil kelembutan ruhku, sehingga falastu, tiada aku arifu, mengenal lagi, wairan, selain mamud araftukum, sejak aku mengenalmu. Sejak aku mengenalmu ya Allah, aku tidak kenal kepada yang lain. Karena engkau telah mengambil ruhku, jiwaku, untuk diberikan belas kasih. Sehingga nasitu aku lupa. Kulla torikin, pada setiap jalan kuntu yang aku pernah dulu arifuha, mengenal akan jalan. Seluruh jalan itu aku lupa. Illa torikon, kecuali jalan
tu'dinani yang mengantarkan apa jalan ni kepadaku lirubaikum untuk menuju tempatmu. Masya Allah, luar biasa ini ibadahnya orang yang cinta betul kepada Allah ya, ibadah qalbiyah seperti ini. Famal manazilu laula antahulla biha, fama maka bagaimana mungkin famal manazilu maka bagaimana mungkin ada tempat tinggal, bagaimana mungkin akan ada tempat tinggal laula andaikan tidak ada antahulla, yaitu yang menempati biha dengan yaitu manazil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada tempat tinggal kalau tidak ada yang menempati? Begitu juga wamat dayaru, tidak ada pula desa-desa, wamal atlalu, tidak ada pula tempat-tempat ya, wal khaimu, dan khemah-khemah, tidak ada khemah-khemah dan tempat-tempat. Kalau di situ tidak ada penghuninya, tidak mungkin. Maka itu laulaka, andaikan tiada siapa engkau, masyakoni, tidak akan mengenal aku, tidak akan memperkenalkan kepadaku apa rubu'un tempat, wala dolalun, dan yaitu apa, yaitu puing-puing atau sisa-sisa, wala saat bi kepadaku ila nahwil hima, menuju yaitu arah tujuannya kodam, yaitu yang lalu. Ini sebuah gambaran tentang betapa dalamnya nilai-nilai spiritual pada orang-orang ahli batin di dalam ibadahnya. Begitu sangat memprioritaskan di dalam setiap ibadahnya ini, yaitu menekankan yaitu ibadah qalbiyahnya. Maka ini menjadi menarik. Wa qala Asy'arani, wa qala, dan kemudian menjelaskan secara panjang siapa Asy'arani, Imam Sya'rani fi tarjumatihi atau fi tarjamati, di dalam biografinya Imam Sya'rani, fi Tabaqati, di dalam kitab Tabaqat. Nanti akan bisa melihat di dalam kitab Tabaqat ini ya, kalau ingin mendapatkan kejelasan yang jauh lebih dalam. Tabima, dengan sesuatu ya dulu yang menunjukkan, ya dulu yang menunjukkan ala kamali khususiyati. Jadi di dalam Tabaqatnya Imam Asy'arani itu ada penjelasan terkait dengan autobiografinya, yaitu Abul Mawahib. Di mana bima sesuatu ya dulu yang menunjukkan di dalam Tabaqat itu. Sekaligus syair ini menunjukkan bahwa betapa sempurnanya lah keistimewaannya Abul Mawahib ini. Kalau dilihat dari syair-syairnya tadi, ala kamali khususiyati, atas kesempurnaan keistimewaannya Abul Mawahib, wa tamami wilayati, dan sempurnanya yaitu apa, kewaliannya Abul Mawahib, wa ma hamala, dan sesuatu hamala yang membawa As-Syaikh Az-Zarruq kepada Syekh Zarruq ala maqalatihi, atas ucapannya, tilka, terhadap maqalah, illal quwata, kecuali kekuatan, allati sodarot, yang telah muncul apa maqalah, min Abil Mawahibi, yaitu dari Abu Mawahib, ma'akaunihi, padahal keberadaannya Imam Zarruq itu lam tatila, tidak lama apa suhbatuhu, pertemanannya Imam Zarruq ma'au, bersama Abul Mawahib, ma'ama, bersamaan dengan sesuatu saudara yang telah muncul minhu, daripada Abul Mawahib, fi janibi syekhi, yaitu di samping syekhnya, yaitu Ibnu Abbad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada mereka semua, mulai dari Abul Mawahib, Imam Zarruq, terus Ibnu Abbad, dan termasuk Imam Sya'rani. Jadi apa yang disampaikan di dalam Tabaqat itu di situ dijelaskan tentang kesempurnaan, keistimewaannya Abul Mawahib, yang beliau itu loh mempunyai satu keistiqomahan ibadah batinnya yang luar biasa, mempunyai kesempurnaan kewalian ya, dari
dari situ kemudian membawakan imam, menjadikan Syekh Zarruq itu ala maqolati. Akhirnya Imam Zarruq juga akhirnya punya makalah, punya satu karya gitu. Dan karya-karya yang muncul dari Imam Zarruq itu ternyata juga karena apa? Kekuatan yang muncul dari Abdul Mawahib begitu loh. Awalnya memang mengkritisi beliau, tapi ketika dipelajari, dipahami, terus kemudian beliau mengenal, maka akhirnya Syekh Zarruq juga sampai kepada apa? Yaitu makom, ya, makom sebagai orang yang mempunyai yaitu keistimewaan. Padahal ma'akoni lam tatillah suhbatu, padahal beliau tidak lama berteman dengan, yaitu Syekh Zarruq berteman dengan Ma'u, dengan Abdul Mawahib. Begitu juga muncul, ya, ma'ama saudara minhu. Begitu juga munculnya, tampilnya daripada Abdul Mawahib itu karena beliau juga di samping guru yaitu Ibnu Abbad, seorang pensara juga, pensara daripada kitab hikam yang dipelajari di pondok-pondok itu Ibnu Abbad. Jadi saling berpengaruh ternyata. Ya mudah-mudahan bagi kita yang ngaji, istiqomah dengan mengedepankan hati nurani, niat yang benar, yang baik, ini juga mudah-mudahan akan membawa kualitas ibadah kita dan bisa menaikkan, ya, naik kepada makom perjalanan thariqah untuk menuju kepada bisa wusul kepada Allah. Bisa saja nih melalui kalhidah ini, kertas-kertas yang ditulis oleh para tokoh-tokoh besar ini bisa akan mengantarkan juga kepada kita barokahnya. Seperti halnya Imam Zarruq itu kan makalah-makalahnya hebat, itu juga bersumber dari apa? Bersumber dari Abdul Mawahib. Padahal beliau tidak lama loh mengkaji atau bersahabat. Ya mungkin kalau di zamannya itu bisa ketemu. Umpamanya bagi kita bisa saja melalui kitab-kitab ini. Mudah-mudahan itu ya. Sebagaimana juga terjadi pada yaitu Abdul Mawahib, yang dulu beliau hebat seperti ini karena beliau juga berguru atau pernah berteman atau hidup bersama Ibnu Abbad. Jadi orang-orang yang mempunyai keistimewaan yaitu hati nurani, orang-orang yang ahli ibadah yang mengkhususkan hati nurani ini pengaruh besar kepada orang-orang yang dikenalnya atau kepada teman-temannya, berpengaruh, ya, mempengaruhi betul, baik itu di dalam sebuah wilayah ataupun yaitu kepada masing person-person, pada santrinya kah, kepada umat, kepada masyarakat kan, itu sangat berpengaruh pokoknya intinya. Lebih-lebih kita kalau mau mengkaji kitab-kitab para ahli sufi ini, mudah-mudahan kalau ngajinya kita didasarkan hati nurani, insya Allah akan ketemu. Wa hadzal amru, dan adapun masalah ini Allah zakarna yang telah kami sebutkan, apa yang ini yang telah kami sebutkan itu merupakan minal kuwati, merupakan kekuatan allati fil arifina, yang ada di dalam atau yang ada pada orang-orang makrifah. Jadi hal-hal ini yang telah kami jelaskan itu merupakan sebuah kekuatan dahsyat yang ada pada orang-orang yang makrifah kepada Allah. La yajaluhu, tidak akan pernah tahu kepada hadzal amr ilaman, kecuali orang lam yablugh, yang masih belum sampai siapa man maqamahum, kepada makom mereka. Ya tentu memang tidak semua orang memahami terhadap penjelasan ini, ya, maka itu tidak akan pernah tahu, la yajaluhu, tidak akan pernah mengerti akan hadzal amri, persoalan-persoalan seperti ini. Orang awam itu jangan tahu, ya, bahwa sesungguhnya yang membuat dahsyatnya penampilan-penampilan zuhur itu karena merupakan percikan-percikan kekuatan batin yang terlatih secara istiqomah. Jadi nggak ada yang tahu, la yajalu, tidak akan pernah mengetahui terhadap persoalan ini
ya, ilaman, kecuali orang lam yablugh, yang memang yang masih belum sampai maqamahum, kepada makomnya para ahlul batin. Wa hasbun, dan adapun cukuplah siapa man orang lam yablugh, yang belum sampai, siapa man maqamahum, kepada makomnya orang ahlul batin, at-taslima, akan taslim. Karena yang tidak tahu itu hanyalah laya jalu, tidak akan pernah tahu. Yang tidak pernah tahu itu hanyalah orang yang masih belum sampai makom. Kalau nanti sudah sampai makom itu akan tahu. Karena ini berarti tidak bisa dipelajari ilmu kayak gini, harus melalui proses riyadhah, ya, proses daripada bertasawuf maksudnya ini. Maka itu cukuplah. Siapa man orang lam yablugh, yang masih belum sampai, siapa man maqamahum, kalau masih belum sampai kepada makomnya ahlul batin, maka cukup sampean at-taslima, yaitu pasrah saja, norobote. Wasiru hadhil quwah, adapun kekuatan ini, tentu kita akan bertanya-tanya, dari mana sih munculnya kekuatan ini? Wasiru hadhil quwah, adapun rahasia kekuatan ini, allati dhaharat, yang muncul apa? Kuwah, kekuatan fil arifina, yang ada pada orang-orang yang ma'rifah. Huwa, adapun rahasianya, ya, allati dhaharat ini maksudnya, yaitu min jihatir ruhi, dari sisi kekuatan ruh. Ini sumbernya, rahasia kekuatan ini berasal dari apa? Dari sisi kuatnya ruh, dari ruhnya, ruh. Wadzalika, dan karena itu, wadzalika, dan adapun itu munculnya itu, anna ruha, sesungguhnya ruh itu, ini dinarasikan, itu jahat, datang apa? Ruh min alamil izzi. Ingat bahwa ruh itu berasal dari alam yang mulia. Ruh bersumber atau berasal dari alam yang mulia, wal quwati, dan alam yang kuat. Nah, falamma rokibat, sejak ketika roh itu bersusun itu artinya naik, ketika roh itu naik fi hadzal badani, yaitu di badan ini, ketika roh sudah gabung naik di atas jasadnya hamba ini, maka akhirnya hujibat. Awalnya roh itu mulia, kuat, tapi karena dia bersatu, dia tersusun dengan badannya manusia, maka hujibat, maka akhirnya termahjub, wakuhirat, dan akhirnya dikungkung, tidak bisa bergerak, dipaksa ruh. Nah, kemudian fa'arodat, kemudian roh akhirnya pengen arujua kembali, karena roh itu namanya berasal dari tempat yang suci, berasal dari tempat yang kuat. Tentu ketika roh yang berkendaraan di badannya hamba itu kemudian kok dia istiqomah untuk berzikir kepada Allah, satu misal gitu, atau dia konsisten tetap menjaga kesuciannya, ya, maka pasti ruh itu fa'arodat, maka pengenlah ruh arujua kembali ila asliha, kepada asal usulnya. Watolabathu, maka kembali meminta, mencari apa? Ruh kepada rujuk bil izi, mencari dia akhirnya tempat yang mulia mana? Al asli, yang asli, wal kuwatil asliyati, dan kekuatan yang asli akan dicari itu. Tidak ada yang mampu untuk mencegahnya itu. Famuniat, kemudian dicegah. Nah ini, tapi kemudian dicegah apa? Ruh minhu, dari rujuk. Wa'atat, nah ini baru dicegah, tidak boleh keluar roh itu loh. Untuk kembali ke mulia itu nggak bisa, sulit dicegah. Tapi kemudian wa'atat, kemudian datang apa? Roh minku tiduli, ini melalui pintu. Jadi roh itu kalau pengen suci jangan melalui pintu-pintu mulia. Roh itu akhirnya pintar juga, roh itu akhirnya mencari pintu di mana tidak menjadi jalannya banyak orang, tidak dijadikan jalan. Di situ nggak ramai, tidak ramai, yaitu jalan ini tidak ramai dipakai oleh orang.
Yang banyak itu orang itu mencari jalan itu jalan yang mulia, yang viral, yang sakral, ya itu. Sementara ini ada jalan yang tidak dilalui, terbuka tapi tidak dilalui, itu jalan apa? Wa'atat, dan kemudian datanglah ruh mingkuti dzulli, dari lubang angin kehinaan. Jadi melalui lubang kecil, di situ apa yang maksudnya adalah kehinaan, melalui kehinaan, wal iftiqori, dan butuh. Nah dari situ wahurikot, akhirnya jadilah ruh itu merusak awal dan nafsiyah, kepada kebiasaan-kebiasaan dirinya ruh, keluar dari pakemnya ruh. Karena biasanya roh itu juga senang kepada hal-hal yang kumpul dengan nafsu. Akhirnya roh mendapatkan pintu masuk, ya, mendapatkan pintu masuk tadi dengan melalui pintu kehinaan dan butuh, menunjukkan butuh, bukan pintu sombong. Ya, di situ akhirnya roh itu wakhorikot, wakhorokot, dan kemudian tembuslah, rusaklah, merusak apa roh, awaid dan nafsiyah, akan kebiasaan-kebiasaan dirinya roh. Fanharokot, maka kemudian rusaklah lah bagi roh hina idin, pada waktu itu apa al hujubu, yaitu tirai-tirai. Akhirnya selama ini menjadi tirai tutup, pintu yang menghalangi kembalinya roh kepada kesucian itu yang tertutup. Akhirnya pintu-pintu itu terbuka. Fanharaqat laha hina idin al hujubu, hijab-hijab itu terbuka, bedah semuanya. Nah disitulah kemudian farojat, balu pulanglah roh ila asliha, ke asalnya, pulang ke asalnya. Walamma rojat, ketika sudah pulang ke asalnya, ila asliha, kepada asalnya roh, ittasofat, maka tampillah roh, ittasofat, maka keluarlah gambaran roh itu, tampillah roh itu bil kuwati, dengan kekuatan allati kanat, yang ada, kekuatan lah bagi roh yang merupakan asalnya roh yang ada di alam kuat itu. Fa'amarat, kemudian merintah apa roh, antaja'ala, agar menjadikan ya roh zalika, akan kekuatan fi batiniya, di dalam batinnya roh. Nah hanya ketika roh kembali ke rumahnya, kembali ke hatinya seorang hamba, maka merintahkan semoga batinnya ini dijadikan batin yang kuat, fa'alat, dan kemudian langsung bisa melakukan apa roh. Lakin akan tetapi rubama rosaha, kadang-kadang itu rosaha, ya menancap apa sayun, sesuatu min dzalika, dari kekuatan itu, ala dzahiri, terhadap zahir, walabatan, dominan, ya. Dan dari sinilah kemudian nanti kadang-kadang menancapkan sesuatu, kekuatan yang menancap itu kepada zahir itu kadang-kadang menjadi dominan akhirnya, ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi itu perlu hati-hati. Nanti kalau terlalu tidak kontrol juga, bahwa nanti yang muncul itu, yang dominan itu lebih kepada penampilan zahir. Walidzalika, oleh karena itu, zakaro, menjelaskan siapa Syekh, yaitu Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah, tentang khoriqul awaid, tentang lepasnya atau rusaknya kebiasaan-kebiasaan bi asari dzikri tahaqquqi, karena pengaruh dari zikir yang sejati, bil ubudiyati, ya, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Nanti ini akan berpindah kepada kata mutiara yang ke 138. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang bermanfaat, jadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.